Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perianto dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan sedikit prinsip ekonomi yang ke-9, yaitu banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan harga naik atau sederhananya kita sebut dengan inflasi. Nah, mungkin teman-teman berpikir kenapa pemerintah tidak menciptakan uang sebanyak-banyaknya. Padahal jika banyak uang pemerintah bisa membagikannya ke masyarakat banyak. Namun yang perlu teman-teman ketahui bahwa banyaknya uang yang beredar itulah yang akan menyebabkan inflasi, karena kemampuan beli masyarakat itu menjadi meningkat. Oke, baik, mari kita pahami konsep inflasi itu seperti apa. Nah, inflasi ini merupakan topik yang tidak bisa dilepaskan dengan dunia ekonomi. Teman-teman sebagai mahasiswa ekonomi tentunya sudah terbiasa mendengar istilah inflasi. Nah, inflasi ini menjadi perhatian penting karena merupakan satu tolak ukur perbandingan harga komoditi pada periode sekarang dibanding dengan periode sebelumnya. Tentunya jika kita mencermati bahwasanya harga di zaman dulu dengan harga dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Jika harga zaman dulu adalah sekian persen, katakanlah 10.000 ya, maka harga zaman sekarang meningkat sekian persen, katakanlah meningkat menjadi 20.000. Banyak faktor yang berhubungan dengan tingkat inflasi. Salah satunya adalah jumlah uang yang beredar yang saat ini kita bahas. Nah, lantas bagaimana sih hubungan inflasi dengan jumlah uang beredar tersebut? Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. Inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibanding dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung memiliki banyak uang, permintaan barang tentunya akan naik. Namun, kenaikan permintaan barang tersebut itu tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia di pasar. Akibatnya, ya, harga barang akan mengalami kenaikan seperti itu. Nah, hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar ini dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori ini juga merupakan teori yang paling banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami hubungan inflasi dengan jumlah uang yang beredar. Nah, ada 4 macam inflasi dan penyebabnya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sifatnya ini dibagi ke dalam 4 macam, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan juga yang terakhir hyperinflasi atau inflasi sangat berat. Nah, inflasi ringan yang dimaksud di sini atau disebut dengan creeping inflation, yaitu jenis inflasi yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang sangat rendah. Biasanya kurang dari 10% per tahun. Ciri dari inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat juga. Kemudian yang kedua itu inflasi sedang atau galloping inflation. Jenis inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10 sampai dengan 30% per setiap tahunnya. Nah, jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga yaitu inflasi berat atau high inflation. Sesuai dengan namanya, jenis-jenis inflasi ini adalah yang tergolong berat, mencakup laju mulai dari 30 sampai dengan 100% per setiap tahunnya. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat itu naik secara signifikan dan tentunya sangat sulit dikendalikan. Kemudian yang terakhir dari jenis inflasi yaitu inflasi sangat berat, hyperinflation. Jenis-jenis inflasi ini jenis inflasi ini
sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% dalam setahun. Mungkin teman-teman pernah belajar atau membaca sebuah artikel yang menceritakan bahwa Indonesia pun pernah mengalami hyperinflasi ini, bahkan mencapai 600% di tahun 1997 sampai dengan 1998. Tentunya penyebabnya adalah karena terjadinya pencetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Nah, contoh sederhana terjadinya inflasi ya, selain fenomena tersebut ya, yang terkait Indonesia, ada beberapa fenomena yang serupa yang pernah dialami Indonesia. Fenomena peningkatan jumlah uang beredar yang menyebabkan inflasi telah terjadi beberapa kali. Nah, berikut ini beberapa fenomena tersebut, yaitu yang pertama adalah hyperinflation di Jerman tahun 1927. Setelah perang pertama, Jerman menghadapi pembayaran reparasi yang sangat tinggi. Untuk memenuhi tuntutan itu, pemerintah Jerman ini mulai mencetak lebih banyak uang sehingga perusahaan dapat terus membayar pekerja. Namun hal tersebut ya menyebabkan lonjakan tingkat inflasi yang sangat tinggi pada akhir 1923. Uang cetak sudah terkendali dan ekonomi pun mengalami hyperinflasi. Kemudian di negara Zimbabwe ya, pada tahun 2008 ya, mungkin tahun 2000-an ya, seperti itu. Sama seperti Jerman dan Indonesia, Zimbabwe juga mengalami hyperinflasi pada tahun 2008 silam. Utang pemerintahnya yang tinggi dan penurunan produksi yang menyebabkan pemerintah untuk mencetak uang yang berlebihan, yang mungkin dengan tujuan untuk mencegah krisis jangka pendek. Pencetakan uang tersebut menyebabkan hyperinflasi sekitar 79,6 miliar persen pada November tahun 2008. Nah, dengan artiannya peningkatan inflasi itu sekitar 98% per hari di negara Zimbabwe. Kemudian contoh sederhananya ya yang bisa kita temui dalam sehari-hari ya, ada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini adalah seorang pedagang bakso yang sudah berdagang selama 20 tahun lamanya. Dia mengatakan harga bakso 20 tahun lalu hanya sebesar Rp2.000 per porsi atau per mangkok. Namun pada tahun 2020 atau di tahun ini ya, yaitu kisaran harganya sekitar Rp17.000. Hal ini dikarenakan peredaran uang yang semakin besar di masyarakat, yang tentunya mengakibatkan daya beli masyarakat itu meningkat. Tidak hanya itu, kenaikan harga tersebut disebabkan oleh harga bahan baku yang lain meningkat sehingga mempengaruhi harga bakso tersebut. Kemudian contoh sederhananya yang lain ya adalah ketika kita berbelanja di sebuah toko pada tahun 2000-an dengan uang Rp100.000, maka kita bisa berbelanja sangat banyak hanya dengan uang Rp100.000. Akan tetapi pada tahun 2020 uang Rp100.000 itu telah turun nilainya. Artinya berbelanja dengan uang 100.000 pada tahun 2020 itu tidak sebanyak barang yang diperoleh pada tahun 2000-an. Hal ini dikarenakan uang beredar yang semakin tinggi sehingga menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan kemampuan orang untuk membeli barang tersebut sangat tinggi, sehingga itulah yang disebut sebagai inflasi yang dipengaruhi oleh uang beredar. Mungkin demikian ya pemaparan yang berkaitan dengan inflasi yang disebabkan oleh uang beredar atau ya prinsip yang ke-9 yang kita bahas saat ini.
Semoga menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.